Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda bersama dengan keluarga dimanapun Anda berada. Sehat-sehat saja, ya baik-baik saja dengan saya Bung Ropan, dan kita akan sekarang berbicara. Walaupun pertandingan Indonesia senior dan Turkmenistan senior sudah di depan mata akan berlangsung pada tanggal 8 ya September ini, itu akan dimainkan pada Jumat, ya itu di Surabaya, Gelora Bung Tomo. Tapi kita coba bergeser, ya melihat persiapan di tim U23 babak kualifikasi Piala Asia yang akan berlangsung di Stadion Manahan Solo. Ya, kenapa saya harus bergeser ke sana dulu? Karena ini yang perlu kita cermati. Ya, ada rasa was-was. Ya, was-was itu apa? Ya, ada rasa dak-dikduk juga. Ya, tentunya teman-teman bisa bertanya, ini apanya nih dak-dikduk? Karena dari 27 pemain yang dipanggil STY masuk dalam persiapan di kualifikasi U23 untuk Piala Asia ini, itu hanya akan ada 23 pemain ya yang harus masuk dalam registrasi ya di final registrasi ini sebelum kita bertanding melawan Cina Taipei ya atau Taiwan pada tanggal 9 September. Ya, berarti ada 4 yang harus tergusur. STY mencoret 4 pemain. Nah, ini dia. Ya. Tentunya semua pemain yang dipanggil kan berharap bisa tampil. Ini kapan kesempatan buat kita untuk ada di U23. Karena kalau kita lolos, kita akan menciptakan sejarah. Pertama kali Indonesia hadir di putaran final Piala Asia usia 23 tahun. Yang tahun depan itu akan berlangsung di antara April dan Mei di Qatar. Karena Piala Asia U23 dan Piala Asia Senior semua dipusatkan di Qatar. STY sudah membawa tim senior kita ketika pada tahun yang lalu itu di Kuwait. Kita lolos ya ke putaran final di Qatar. Nah sekarang STY akan coba untuk merajut mimpi ini. Kita bisa lolos dan membuat suatu catatan sejarah yang baik sejak Piala Asia ini dimulai pada 2012. Kita belum pernah lolos. Saatnya ini, mumpung sebagai tuan rumah, kita berada di grup K. Hanya ada 3 tim. Ya, Indonesia, Cina Taipei atau Taiwan, dan Turkmenistan U23. Dari 27 pemain ini, tentunya ini 1-2 hari ini adalah saat-saat yang menentukan. Ya, bisa saja hari ini atau besok. Ya, bahwa STY harus bisa memutuskan itu, mencoret 4 pemain. Nah, siapa di antara mereka? Kan ini ketat persaingan kalau bisa dikatakan di semua posisi. Kecuali penjaga gawang yang saya pikir ini aman. Ya, karena kalau dari penjaga gawang itu ada Hernando Ari, Persibaya. Ya, ada Dava Fasya, Borneo. Saya pikir aman ini. Nuri Agus. Ya, ini debutan juga yang akan dipanggil dari Bekasi FC. Kalau 3 kiper ini tidak akan mungkin satu akan bergeser. Akan menjadi korban. Pasti 3-3 akan dibawa. Nah, saya coba melihat sekarang kalau mau, ada kan yang lihat dari belakang, tengah ke depan. Saya akan mulai dari depan. Kalau dari depan itu untuk di lini serang ada 4 nama, ya. Ada Ramadan Sananta, Rafael Struik, dan juga Titan Agung serta Hoki Caraka. Ini 4 kalau bicara di striker, ujung tombak kita. Dari 4 ini salah satu harus dicoret. Nah, STY pilih yang mana? 2 saya pikir aman. Ya. Rafael Struik dan Ramadan Sananta. Tinggal posisi Hoki Caraka dan Titan Agung. Anda memilih yang mana? Ya. Tentunya ini rame, ya. Titan Agung juga salah satu yang sering dipanggil oleh STY ya untuk bisa bermain di tim nasional usia muda. Ya, apalagi dia ikut bersama dengan tim yang sukses di SEA Games, kemudian kemarin dipanggil ke AFF walaupun dipulangkan karena ada masalah. Ya, ada skorsing bersama dengan Komang Teguh. Nah, bisa saja antara Titan atau Hoki. Hoki bermain di Sleman, yang dianggap ini oke ya untuk bisa ini. Ya, Titan yang di Bayangkara. Kalau bisa dilihat, saya pikir STY akan memberikan kesempatan menurut saya. Ya, dua-duanya sebenarnya ini bagus untuk dibawa. Ya, menurut saya adalah Hoki Caraka yang akan dicoba untuk dibawa. Dengan tentunya dalam tanda kutip membuang Titan Agung. Dia hanya mempertahankan 3 di depan. Menurut saya. Semoga ini salah dari prediksi saya. Tapi kalau disuruh pilih, saya memilih Hoki Caraka untuk mendampingi Rafael dan Sananta. Oke, saya bergeser ke tengah. Di tengah ini juga syarat, padat, ketat di sana ya. Di sini ada 2 pemain yang bisa menjadi korban untuk tidak dipilih dan dicoret oleh STY ya dalam waktu dekat ini.
Kalau melihat dari gelandang-gelandang yang ada, gelandang sampai gelandang serang ya, gelandang bertahan, itu ada Arkan Fikri, termasuk dengan Zaki Ashraf, Fajar Fatur Rahman, ya ada sana, Donitri, ada Taufani, Muslihudin, kemudian ada Ivar Yander, Marcelino Ferdinand, Beckham Putra, ya, Raihan Hanan, termasuk Witan Sulaiman, Jen Kelly Schroyer, dan Victor Detan. Siapa? Saya pikir di sini ada dua yang bisa ini. Kalau bisa dikatakan kalau begitu banyak di tengah ini, kalau bisa bicara dengan kalau kita ambil di posisi tengah, Marcelino Ferdinand, Arkan Fikri, Fajar Fatur Rahman, Beckham Putra dalam kondisi terbaik saya pikir sulit, kecuali Beckham ini masih bermasalah. Mungkin saja dia tersisih kalau cedera, tapi kalau dia dalam kondisi fit, Beckham udah pasti jaminan utama. Ya, termasuk dengan Arkan Fikri, apalagi dengan Ivar Yaner. Ini sudah oke punya. Nah, tentunya kalau bicara di sini, Raihan Hanan, pemain Persija ini yang masih muda, dipanggil, ini juga bisa tersisih. Ya, untuk bisa bersaing saya pikir dia akan sulit. Ya, berat buat dia, tapi sudah cukup bagi dia untuk bisa dipanggil, sudah satu hal yang bagus bagi Raihan Hanan. Ya, dia mungkin dia akan bisa out. Satu lagi yang masih ramai untuk diperbincangkan di sini karena perlu untuk dicoret untuk memenuhi kuota 23 pemain ini. Saya pikir Victor Detan ya dari PSM yang bisa keluar. Tapi semua tergantung dari STY memang. Kan penentuannya yang menentukan dialah. Nah, dia bersaing saya pikir di sini ada dengan kalau bisa katakan dari sisi flank, kalau Victor Detan kan bisa bermain juga dari sisi flank bermain di sini. Di kanan itu kita masih punya Rio Fahmi. Ya, yang sangat kuat kalau saya pikir di sini. Ini akan sulit untuk bisa bersaing. Di kiri itu ada Pratama Arhan kalau bisa bermain bagus, ada Donitri. Ini akan juga menjadi suatu kesulitan bagi Victor Detan untuk bisa bersaing. Ada juga Zaki Ashraf yang bisa bermain dari sisi kanan untuk bisa melapis Rio Fahmi. Nah, kan harus dipilih cuma dua-dua di setiap posisi ini. Makanya saya kira Victor Detan bisa ini. Tapi ya, siapa tahu ada kejutan lain, nama lain. Tapi kalau ada nama-nama lain akan sulit ya. Ya, ada 3 pemain memang yang dipinjamkan STY masuk di tim senior. Ya, ada Donitri, ada Zaki, kemudian dengan Afriana. Nah, makanya ini sudah menjadi jaminan utama kalau bisa melihat Donitri dan Zaki sudah dipinjamkan, mereka akan balik dari Surabaya setelah usai pertandingan melawan Turkmenistan senior. Dan pasti 3 nama ini udah masuk. Makanya saya pikir Victor Detan dan Raihan Hanan, 2 di sektor tengah ini yang akan out. Berarti sudah ada 3 kalau ditambah dengan Titan. Ya, ini masih kita pikirkan. Nah, kemudian saya bergeser ke belakang. Di belakang itu ada Komang Teguh, ada Elkan Bagot, Rizky Ridho, ya, ada Muhammad Ferrari, yang saya bilang tadi dari Rio Fahmi, Akbar Arjunsa, Alfriana Dewanga, dan Pratama Arhan. Kalau kita lihat dari posisi ini semua pemain inti. Kecuali Akbar Arjunsa, juga pemain dari Persija ini. Makanya kalau sudah dilihat semua ini, tidak akan mungkin Elkan Bagot out, ya, kemudian Rizky Ridho, Komang Teguh, ya, Alfriana Dewanga, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Rio Fahmi, tidak akan mungkin. Maka Akbar Arjunsa menurut saya yang akan out. Jadi sudah ada 4. Dari 27 dikurangin 4 maka 23 akan didapatkan. Ini masih menurut saya kalau saya hitung dari depan, tengah ke belakang. Ya, posisi kiper tetap aman. Ini saya pikir ya. Tapi STY semuanya akan memilih pada saat ini sebelum masuk registrasi menjelang pertandingan kita melawan Cina Taipei sudah masuk 23 nama ini. Karena pertandingan hari ini akan diawali dengan Turkmenistan menghadapi Cina Taipei. Ya, sebelum Cina Taipei menghadapi Indonesia dan terakhir Indonesia menghadapi Turkmenistan tanggal 12. Ya, kita tunggu pengumuman resmi dari STY, tapi STY pasti akan mencoret 4 pemain yang saya pikir sudah ada di saku STY. Tinggal dia umumkan saja. Dengan saya, Bung Ropan, terima kasih Kopi Waanal, Kopi Papua, Leones, ya W88 di sini, ya, dengan Four Brothers. Ciao.